Bisa panggil atau Mas Hayan, boleh. Kalau Bapak kayaknya ketuaan ya, Mas Hayan mungkin. Kebetulan saya di sini ada bersama tim dari SIM PKB. Di belakang ada Pak Indra, tim SIM PKB, ada Mas Badrul Mundi dan ada Mas Dino. Dalam kesempatan ini, di sini saya akan menyampaikan, karena kan ini ada dua agenda ya. Yang pertama mungkin brainstorming, yaitu penyampaian terkait diklat berjenjang khususnya di SIM PKB. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk coaching klinik yang nanti akan dilaksanakan pada Duhur ya. Di siang nanti kita akan ada interaksi untuk kendala-kendala, mungkin laporan-laporan yang bisa disampaikan ke kami terkait dengan kendala khususnya di SIM PKB. Baik, di sini di depan sudah ada tampilan diklat berjenjang PAUD tahun 2022, Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Guru PAUD dan Diknas. Baik, Bapak Ibu sudah ada yang tahu atau sudah mendengar istilah kata SIM PKB? Udah ya, udah nggak asing lagi ya. Kata SIM PKB ini udah nggak asing lagi karena memang SIM PKB ini sudah kurang lebih dari tahun 2015 didirikannya, dan di dalamnya terdapat beberapa program yang ada di Kemendikbudristek gitu ya. Di antaranya salah satunya adalah diklat berjenjang PAUD. SIM PKB itu apa sih? Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Nah, ini istilah mungkin Bapak Ibu ada mungkin yang belum tahu terkait SIM PKB. Nah, ini singkatan dari SIM PKB itu sendiri. Yang kedua, tujuannya SIM PKB itu apa? Nah, di sini disampaikan meningkatkan atau mengembangkan kualitas profesi para guru dalam rangka menciptakan mutu pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Nah, ini salah satu tujuan dari SIM PKB itu sendiri. Di dalam SIM PKB itu ada banyak programnya Bapak Ibu, ada PPG, Guru Belajar Berbagi, dan yang lain. Salah satunya adalah diklat berjenjang PAUD. Nah, khusus untuk diklat berjenjang PAUD itu di dalam portalnya memang di dalam, kalau misalkan Bapak Ibu sudah login gitu ya, di dalam tampilan depan tidak ada, tapi itu ada di bagiannya Guru Belajar dan Berbagi. Nah, ini singkat terkait dengan SIM PKB. Mungkin saya tidak terlalu jauh terkait dengan penjelasan dari SIM PKB itu sendiri. Masuk ke slide berikutnya, Bapak Ibu. Di sini ada sistem dan aktor. Nah, ini mungkin Bapak Ibu hal yang perlu diketahui sebagai penanggung jawab LPD. Di sini ada kotak di sana yang berisikan di dalamnya itu ada aktor-aktor. Yang pertama ada Direktorat PAUD dan Dikmas. Ini mungkin kalau misalkan biasanya dipanggil admin GTK mungkin ya, kalau di sistem admin Direktorat PAUD. Nah, di bawahnya itu ada aktor-aktor, di mana nanti mempunyai peran tersendiri, gitu. Ada peran-peran tersendiri. Contoh untuk perannya Direktorat PAUD itu apa? Nah, itu kewenangannya Direktorat PAUD. Kita tidak membahas secara detail terkait dengan peran Direktorat PAUD. Nah, tapi khusus yang berhubungan dengan LPD, di sini ada dua, yaitu ada LPD. LPD itu Lembaga Penyelenggara Diklat ya. Ada yang kemarin salah jawab? Ada ya? Oke, gak apa-apa. Saya kan dari LPD, tapi mungkin lupa ya, atau mungkin typo, salah klik mungkin ya. Karena cepet-cepetan gitu ya, jadi salah klik. Nah, itu bisa jadi. LPD, Lembaga Penyelenggara Diklat. Nah, di sini dia mempunyai akun, disebutnya admin program. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, akun LPD apa? Nah, akun LPD adalah admin program itu sendiri. Gitu ya. Admin program yang dia sudah ditambahkan oleh Direktorat PAUD dan Diknas. Nah, ini untuk peran dari LPD. Yang kedua, untuk peran aktor di bawahnya LPD itu di sini ada operator LPD dan ada admin kelas. Nah, di sini untuk operator LPD itu ditambahkan, kalau secara peran ya, itu yang menambahkan adalah admin program. Tetapi kalau secara aktor di sini strukturnya ada
operator LPD, ada admin kelas. Nah, di samping Direktorat PAUD di situ ada pengajar dan pembimbing. Selanjutnya di bagian bawahnya ada guru PAUD dan SD, berikut dengan guru RA. Guru RA khusus untuk yang dari simpatika ya, yang dari simpatika. Kalau nggak salah, biasanya yang mengikuti atau memasukkan guru RA itu dari IGTKI ya. Kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau salah. Igra. Oh, Igra. Oh, mohon maaf, bener kan? Kataku mohon dikoreksi kalau salah. Oke, terima kasih koreksinya. Nah, di bagian sini Bapak Ibu ada pengajar dan pembimbing. Jadi nanti di dalam sistem itu ada penyesuaian. Mungkin kalau misal ada Bapak Ibu yang menjadi operator ketika melihat menu dari yang sebelumnya kelola PPM sama PPTM berubah menjadi kelola pengajar dan pembimbing. Nah, di sini ada perubahan nanti kelola pengajar dan pembimbing. Jadi nantinya hanya ada satu menu di dalam LPD itu untuk menambahkan pengajar dan pembimbing. Gitu ya. Kalau untuk yang sebelumnya berbeda. Di bagian sini juga, di bagian pengajar dan pembimbing itu garisnya melingkar bersamaan dengan guru PAUD, SD dan RA. Nah, di sini mungkin ini nanti masih dalam pengembangan ya, nanti ke depannya. Karena untuk persyaratan diklat itu, mohon maaf, untuk persyaratan pembimbing dan pengajar itu kan sesuai dengan kualifikasi. Kalau untuk pengajar itu minimal S1 misalkan. Kalau untuk pembimbing minimal SMA. Nah, di sini kenapa dia berbarengan? Karena ada kemungkinan guru yang sudah mengikuti diklat, dia mempunyai sertifikat, bisa jadi dia menjadi pembimbing atau pengajar. Betul nggak seperti itu? Betul ya? Nah, di sini kenapa dia berbarengan seperti ini? Karena nantinya kalau saat ini memang ketika kita login sebagai peserta, itu hanya ada peserta saja berperan sebagai peserta dan hanya ada akses untuk kelas diklat saja. Tidak ada peran sebagai pengajar dan pembimbing. Karena nantinya peran pengajar dan pembimbing itu masuknya itu setelah dia ditambahkan di kelas. Kalau sekarang kan di luar ya, di luar sudah ketahuan. Nah, di luar sudah ketahuan kelola pengajar, kelola pembimbing, ditambahkan diisi profilnya dan seterusnya. Nah, untuk nantinya ketika dia disebut pengajar dan pembimbing itu setelah dimasukkan di kelas. Kalau di kelas kan ada PPM PPTM, mungkin ya ini sebagai informasi saja. Nah, nanti perannya itu di sana, tidak mengikat di awal seperti yang sekarang. Makanya ini digabung. Guru yang sudah sesuai kualifikasinya memenuhi syarat sebagai PPM, memenuhi syarat sebagai PPTM, dia bisa ditambahkan sebagai pengajar dan pembimbing. Paham Ibu ya? Oke, siap. Nah, berikutnya di sini ada operator LPD, itu mempunyai peran dan tugas masing-masing, khususnya di diklat daring dan luring tersistem ini. Berikutnya di admin kelas. Nah, untuk admin kelas ini informasi admin kelas itu dia perannya terkunci sama seperti operator LPD. Kalau untuk yang guru dan pengajar pembimbing itu kan ada gabungan ya, sesuai dengan kualifikasinya dia. Si guru tadi bisa menjadi pengajar, bisa menjadi pembimbing. Tapi untuk admin kelas ini tidak bisa karena dia perannya terkunci. Dia hanya admin kelas. Begitu juga dengan operator LPD. Seperti itu. Nah, berikutnya ini ada yang di samping di sini ada Dapodik dan Simpatika. Nah, khusus untuk guru-guru yang dari Kemendikbud itu disupport datanya dari Dapodik. Nah, khusus untuk guru-guru RA tadi disupport datanya dari Simpatika. Nah, loginya untuk guru-guru Dapodik pasti menggunakan nomor UKG. Kalau misalkan ada yang tanya lupa akun nomor UKG, mungkin bisa diinformasikan untuk diriset ke admin komunitas atau ke admin dinas kota kabupaten. Nah, terkait dengan data ini, mungkin ini informasi saja. Untuk updating data untuk guru-guru Dapodik ini, misalkan saya di SIMPKB kok kualifikasi saya kan harusnya S1, tapi ternyata masih SMA gitu. Nah, ini silakan diupdate-nya di Dapodik. Karena SIMPKB sifatnya hanya mendata atau membaca read only saja, tidak mengubah. Setiap ada penyesuaian data itu dilakukan di sumber datanya. Sumber datanya di mana?
Nah ini, kalau sumber data guru Dapodik berarti dari Dapodik. Maaf, kalau guru-guru dari Kemendikbud berarti di Dapodik, guru-guru RA berarti dari Simpatika. Kalau misalkan saya nggak punya akun nih, bagaimana dia bisa ikut diklat? Nah, dicek dulu. Di Dapodik itu kan ada, kalau di SIMPKB ada namanya pencarian data SIMPKB. Nah, bisa dicek untuk data-data guru tersebut sudah mempunyai akun atau tidak. Baru nanti kalau misal tidak mempunyai akun, setelah dicek baru masuk ke tahap berikutnya untuk peserta diklat, khususnya diklat Luring Tersistem. Nah, ini ada hubungannya antara peserta ini, Dapodik dan Simpatika ini ada hubungannya dengan peserta diklat dari kombinasi dan peserta diklat Luring Tersistem. Sampai sini, kira-kira yang saya sampaikan terlalu cepat atau terlalu kencang? Pas. Sama aja ya? Oke, sama aja. Oke, siap. Oh iya. Bisa bertanya. Oh, mau bertanya? Iya. Nanti aja ya. Nah, mohon izin Ibu untuk kayaknya Ibu sudah antusias banget nih Ibu balas dendam sama Pak Haryan karena nggak dijawab-jawab. Baik Ibu, mohon maaf mungkin nanti kita ada sesi untuk tanya jawab khusus ya, untuk tanya jawab. Baik, di sini ada paparan atau slide berikutnya yaitu terkait tahap dan peran LPD. Nah, di sini ada tahap dan peran LPD yang mungkin Bapak Ibu sebagai penanggung jawab baru mengetahuinya. Yang biasanya yang berperan itu adalah admin ataupun operator LPD. Nah, di sini saya sampaikan untuk tahap dan peran LPD. Yang pertama adalah akun LPD. Nah, akun LPD ini seperti yang sebelumnya saya sampaikan, akun LPD itu adalah admin program yang telah ditambahkan oleh admin Direktorat PAUD dan Diknas. Nah, yang kedua, oh iya, untuk mekanisme mendapatkan akun seperti apa? Nah, ini untuk mekanismenya sudah tahu semua kan ya? Biar terdaftar LPD-nya, udah ya? Oke, aman berarti kalau sudah. Kalau misalkan ada yang belum tahu bisa bertanya ke admin-admin yang di depan sini dari direktorat. Oh gitu, oke. Nah, yang kedua di sini ada penambahan operator LPD. Nah, penambahan operator LPD ini saya ulangi dilakukan oleh admin program LPD sesuai dengan akun yang diperoleh sebelumnya. Ketentuan penambahan operator itu tidak ada batasan ya Bapak Ibu. Misalkan saya mau menambahkan operator 1, 2, atau 3 tergantung dari kebutuhan LPD-nya itu sendiri. Kalau semisal sumber dayanya atau kemampuannya mumpuni, dia sebagai operator LPD misalkan 1 saja cukup, enggak masalah. Kalau semisal mau ada perbantukan, ada 2, 3, enggak masalah. Secara sistem tidak ada batasan. Yang berikutnya terkait kelengkapan profil LPD. Nah, ini ada hubungannya Bapak Ibu. Untuk profil LPD dilengkapi oleh operator LPD. Yang kedua, profil LPD harus diajukan agar LPD-nya tercatat dan bisa membuat kelas diklat. Nah, ini ada hubungannya dengan pelaksanaan diklat Bapak Ibu. Jadi, LPD ini terkunci ketika membuat diklat. Jika LPD-nya belum diajukan di PRK oleh admin direktorat, maka diklatnya tidak bisa dilaksanakan. Nah, itu jadi untuk kelengkapan profil LPD ini wajib dilengkapi terlebih dahulu. Di antaranya kan ada data LPD penanggung jawab ya, pengisian foto dan lain seterusnya, ada berkas-berkasnya juga yang harus diunggah. Dan yang terakhir di profil LPD ini juga ada kelengkapan dari sertifikat diklat. Yang tadi mungkin sempat disampaikan oleh Ibu dari LPD, sertifikat itu wajib bersifat PNG transparan ya. Karena ada beberapa yang sudah diunggah, dia formatnya nggak PNG, jadi ketutup sertifikatnya. Gitu. Jadi kan kalau nggak JPEG kan menutup kalimat-kalimat yang sudah ada di sertifikat itu ketutup. Kalau formatnya nggak PNG. Nah, di bagian profil sini. Tetapi untuk berkas persyaratan sertifikat kayak tadi stempel, logo, tanda tangan, ini tidak termasuk persyaratan registrasi LPD. Saya ulangi, untuk stempel,
logo dan tanda tangan ini tidak termasuk persyaratan LPD. Ini hanya kelengkapan untuk sertifikat saja. Tetapi jika ini tidak diunggah, maka sertifikatnya tidak bisa di-generate. Gitu. Jadi sifatnya tetap wajib meskipun tidak masuk ke persyaratan registrasi LPD. Nah, ini untuk kelengkapan profil LPD. Yang berikutnya ada penambahan petugas dan peserta diklat. Nah, untuk penambahan petugas dan peserta diklat ini dilakukan sebetulnya oleh operator LPD yang melakukan penambahan ini. Tapi mungkin sedikit informasi, di dalam petugas itu ada admin kelas, ada pengajar dan pembimbing, dan juga ada peserta diklat luring. Ini untuk peserta diklat luring ini yang tidak ada akunnya di Dapodik atau di Simpatika. Baik, masih di tahap dan peran LPD, Bapak Ibu. Di sini ada penambahan diklat dan kelas. Nah, kenapa saya bedakan penambahan diklat dan kelas? Karena memang antara diklat dan kelas ini ada kaitannya tapi berbeda. Dalam satu kelas itu dalam satu diklat itu bisa beberapa kelas. Nah, jadi patokannya mengacunya kepada diklat. Kalau semisal Bapak Ibu membuat diklat, maka kelasnya akan mengikuti kepada lokasi atau kabelnya diklat. Contoh, saya membuat diklat. Diklatnya misalkan Kota Jakarta Selatan. Maka kelas-kelas saya itu akan mengunci kepada Kota Jakarta Selatan. Nah, itu dalam kaitannya dengan penambahan diklat dan kelas. Contoh, kalau semisal dalam diklat, boleh nggak misalkan dalam satu diklat membuat 3 kelas? Boleh-boleh aja. Tergantung pesertanya cukup nggak dengan 3 kelas tersebut. Nah, ini untuk penambahan diklat dan kelas. Nanti ada bahasan lebih lanjut terkait dengan lokasi kabelnya, ketentuannya seperti apa. Yang berikutnya terkait dengan sertifikat diklat. Nah, ini juga sebelumnya sudah saya sampaikan. Terkait sertifikat ini wajib diunggah ya. 3 folder tadi, 3 file berkas itu wajib diunggah. Yang selanjutnya, nah ini di poin 7 berkas kelengkapan sertifikat. Unggah stempel, tanda tangan, dan logo LPD dengan format PNG. Nah, ini wajib berformat PNG. Kalau misalkan ada yang tanya, bagaimana kalau sekarang saya sudah unggah, tapi nggak format PNG? Terus misalkan bagaimana cara menggantinya? Tinggal diunggah ulang. Sertifikatnya, maaf, logonya, stempelnya tinggal diunggah ulang aja. Nanti data yang sudah kesimpan itu akan ke-refresh. Kalau misalkan ada tanya lagi, saya sudah keluar sertifikatnya, tapi formatnya masih JPEG. Apakah ketika diunggah ulang akan otomatis berubah menjadi PNG? Jawabannya tidak. Karena untuk diklat yang di luar, khusus untuk di luar pelaksanaan diklatnya di luar dari aplikasi ya. Kalau untuk pelaksanaan diklatnya sudah masuk di sistem di aplikasi, itu nggak masalah. Tapi untuk diklat yang di luar aplikasi, misalkan untuk diklat lampau dulu, untuk memperoleh sertifikatnya, ketika sudah unggah logo tadi tapi formatnya bukan PNG, dia tidak berubah otomatis, harus dilakukan generate ulang karena dia di luar sistem pelaksanaan diklatnya. Makanya di data-data yang sebelumnya itu mungkin terkait dengan pengimbasan, terkait dengan pengimbasan pengajar dan pembimbing, itu ada kesalahan di logo berkas sertifikat ini, dan mungkin email yang tadi disampaikan oleh Pak Pipit. Nah, itu kalau misalkan ada perubahan karena dia diklatnya di luar sistem, maka harus dilakukan generate ulang. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau nanti ada konfirmasi dari rekan-rekan admin dari direktorat untuk kebutuhan tersebut, silakan disupport untuk kebutuhan sertifikatnya di sini. Begitu ya Bapak Ibu, ini terkait dengan sertifikat diklat.